Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang gelap? Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Johnny. Oke, untuk cerita kali ini pengirim ceritanya ini namanya Johnny. Johnny ini nama samaran, dan dia cerita tentang kejadian yang pernah dialami bersama beberapa sahabat-sahabatnya. Jadi Johnny ini punya sahabat yang bisa dikatakan dekat, namanya Kiki. Jadi Kiki ini cowok, dan Johnny kenal dengan Kiki pada saat mereka kuliah di satu universitas yang sama di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, Johnny ini asalnya dari Malang dan si Kiki asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Jadi ketika pertama kali mereka masuk di kampus yang sama, mereka ini akhirnya membentuk satu kelompok. Ya, bisa dikatakan kelompok ini sering bepergian bareng-bareng. Mereka karena punya hobi yang sama, hobi mereka ini adalah traveling ke tempat-tempat wisata. Selain itu mereka ini juga suka naik gunung. Jadi selain Johnny, Kiki, ada juga teman-teman yang lainnya ini yang namanya Rudi, juga ada beberapa cewek yang di sana namanya Maya, Mira, Sinta, dan juga Desi. Nah, dalam 1 tahun pertama ketika mereka kuliah, mereka ini sudah naik ke 5 gunung yang ada di Jawa Timur. Di antaranya mereka sudah pernah naik ke Gunung Semeru, Gunung Buta, Gunung Pundak, Arjuno, dan juga Gunung Welirang. Nah, ada satu keinginan dari mereka. Mereka ini ingin sekali naik ke Gunung Lawu yang ada di Jawa Timur dan juga perbatasan di Jawa Tengah. Mereka ingin naik ke sana. Tapi si Johnny ini cerita, beberapa kali mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu dan mereka selalu gagal naik ke Gunung Lawu. Di tahun 2014 itu mereka sudah merencanakan untuk mendaki ke Gunung Lawu. Jadi semua persiapan ini sudah dipersiapkan, logistik dan juga peralatan sudah dipersiapkan dengan lengkap semua. Dan pada waktu mau berangkat 2 hari menjelang hari H, ternyata mereka dapat kabar bahwa salah satu orang tua, yaitu orang tuanya Desi, ini meninggal dunia. Jadi pada waktu itu akhirnya Johnny yang dipercaya sebagai pemimpin tim itu memutuskan untuk dibatalkan pendakian ke Gunung Lawu. Nah, setelah kejadian itu berbulan-bulan lamanya mereka sempat vakum di dunia pendakian karena mereka juga sibuk dengan urusan tugas kuliah dan lain sebagainya. Sampai sekitaran di tahun 2015 mereka punya rencana lagi untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Nah, sekali lagi mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada saat mereka ini mau berangkat ternyata ada kabar bahwa Gunung Lawu ini mengalami kebakaran hebat pada tahun itu. Nah, akhirnya mereka pun gagal lagi naik ke Gunung Lawu. Jadi di tahun 2015 itu mereka akhirnya memutuskan untuk naik ke Gunung Arjuno. Nah, setelah kejadian itu di tahun 2016 mereka masih penasaran dengan Gunung Lawu ini karena mereka begitu banyak sekali menggali tentang cerita-cerita yang ada di Gunung Lawu, termasuk tentang sejarah Gunung Lawu, sejarah tentang Prabu Brawijaya V yang dipercaya mukso di Gunung Lawu. Jadi mereka tertarik dari situ, apalagi melihat pemandangan di Gunung Lawu ini begitu indahnya. Akhirnya di tahun 2016 itu mereka pun berencana lagi untuk berangkat. Tapi pada kali itu yang berangkat ini hanya Johnny, Rudi, Kiki, Maya, dan juga Mira. Akhirnya setelah semua dipersiapkan mereka pun berangkat. Nah, mereka ini berangkat dari Kota Malang menuju ke Terminal Bungurasi yang ada di Surabaya. Begitu sampai di Terminal Bungurasi, mereka pun langsung naik bis menuju ke Kota Magetan, Jawa Timur.
Nah, di sana mereka berencana ketika nanti sampai di kota Magetan, mereka akan charter mobil atau mungkin bisa naik angkutan umum. Jadi waktu itu mereka belum siap. Nanti ketika sampai di Magetan ini mereka naik apa, yang penting sampai Magetan lebih dulu. Singkat cerita, mereka sampai di terminal Mospati yang ada di sekitaran Magetan itu sekitar jam 3 dini hari. Begitu sampai di sana, ada satu sopir yang langsung menghampiri rombongan mereka. Mereka tanya, mau kemana? Mau ke Gunung Lawu atau mau ke Sarangan? Lah si Joni ini menjawab, kami mau naik ke Gunung Lawu Pak, tapi mau lewat Candi Ceto. Oh, itu ongkosnya sekitar 500.000 Mas. Jadi sampai semua ini tinggal terima beres, semua barang diangkut, nanti kami antar sampai di pos yang ada di Candi Ceto. Nah, setelah mereka ini berdiskusi panjang lebar, mereka merasa bahwa uang 500.000 itu cukup banyak bagi mereka. Tapi karena si sopir ini ngotot, yang punya angkutan ini ngotot, biasanya sopir ini mengaku kalau dari terminal Mospati menuju ke Candi Ceto, mereka nggak pernah menarik harga 500.000, tapi pasti lebih dari itu. Nah, tarif 500.000 ini diperuntukkan perjalanan dari terminal Mospati menuju ke Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Sedangkan untuk menuju ke Candi Ceto ini masih sangat jauh perjalanannya. Jadi setelah diberi penjelasan oleh Pak sopir ini, mereka pun akhirnya setuju. Dengan uang 500.000 mereka bayar, dan setelah adzan subuh itu, karena ada beberapa teman yang masih sholat subuh, barulah mereka berangkat setelah sholat subuh. Nah, perjalanan ini pun dimulai sampai sekitar hampir jam 8 pagi mereka sampai di Candi Ceto. Nah, begitu sampai di sana, ada beberapa hal yang membuat Joni ini memandang ke arah Kiki itu dengan agak curiga, karena si Kiki ini posisinya diem terus. Dari awal keberangkatan si Kiki ini diem. Akhirnya mumpung nunggu pos yang ada di Candi Ceto ini buka, selain nunggu itu mereka ini sarapan. Jadi sambil sarapan, Joni tanya ke Kiki ini, Ki, kamu kok tumben nggak kayak biasanya, kok diem terus, kenapa? Lah, awalnya Kiki itu kayak mengalihkan pembicaraan. Mereka sarapan, nggak lama kemudian si Joni ini masih penasaran, karena Joni tahu betul Kiki ini nggak kayak gini karakter orangnya. Kenapa kok pada saat pendakian kali ini kok diem? Nah, mulailah si Kiki ini ngajak Joni ngerokok di depan. Jadi setelah makan itu si Joni ini diajak Kiki keluar. Dia keluar menjauhi teman-temannya itu, barulah di situ si Kiki ini cerita. Nah, dari sinilah mulai Joni ini tahu semua tentang Kiki. Jadi Kiki ini ternyata sebelum berangkat dia sempat izin ke orang tuanya yang ada di Lamongan. Dan pada waktu si Kiki ini izin ke bapaknya, di belakang suara telepon itu ada suara neneknya yang tiba-tiba pengen ngomong sama Kiki. Karena pada waktu itu ternyata neneknya ini dengar pembicaraan dari ayahnya bahwa Kiki mau naik ke Gunung Lawu. Langsung lah neneknya ini ngomong ke Kiki, Le, serius kamu mau ke Gunung Lawu? Nggih Mbah, mau ke Gunung Lawu. Mbah wis nyampe nol ya nang kue. Mbak sudah bilang bahwa kamu boleh naik ke gunung manapun asalkan jangan ke Gunung Lawu. Tapi ya sudah, kembali ke kamu. Kamu juga pernah bilang ke Mbak kalau kamu nggak percaya itu. Nah, kenapa Kiki ngomong seperti itu? Atau kenapa juga neneknya ini ngomong hal itu? Kenapa Kiki tidak diperbolehkan naik ke Gunung Lawu? Ternyata neneknya ini pernah cerita ke Kiki bahwa dari buyut-buyutnya neneknya ini, dari semua keturunannya ini, mereka percaya bahwa mereka dilarang naik ke Gunung Lawu karena neneknya Kiki ini termasuk masih keturunan dari Adipati Cepu. Ya, kita tahu teman-teman bahwa masih ada mitos-mitos yang berkembang, yang beredar di masyarakat bahwa keturunan dari Adipati Cepu ini tidak diperbolehkan naik ke Gunung Lawu.
Hal ini dikarenakan ada sumpah dari Prabu Brawijaya V yang berkata bahwa semua keturunan dari Adipati Cepu ini dilarang naik ke Gunung Lawu kalau nggak mau celaka. Nah, inilah yang dipercaya oleh keluarga Kiki, terutama neneknya. Tapi pada saat itu, ketika pertama kali Kiki mendengar tentang hal ini, Kiki sempat bilang ke neneknya dan juga ke orang tuanya bahwa Kiki ini menganggap hal itu sebagai mitos belaka. Jadi dia nggak terlalu percaya 100% tentang anggapan orang-orang atau kepercayaan itu. Jadi ketika ada obrolan di telepon dengan neneknya cuma pesan, "Le, sebenarnya nenek ini nggak ngelarang kamu. Dan nenek tidak pernah memaksa kamu untuk percaya hal ini. Kalaupun kamu menganggap ini sebuah mitos, ya sudah, tidak masalah. Tapi ingat pesan nenek, kalau nanti di tengah perjalanan kamu menemui satu hal yang ganjil, misalnya kamu menemui satu buah kecelakaan, kamu harus waspada itu. Yang kedua, ketika nanti kamu naik ke Gunung Lawu dan kamu ketemu satu perempuan ini bisa jadi kadang-kadang menjajakan sesuatu, dan kamu pasti nanti disuruh untuk jalan menuju ke arah yang dia mau. Kamu harus ingat, kamu jangan mau. Nah, yang ketiga, ketika nanti kamu naik ke Gunung Lawu, entah di mana itu, Mbah nggak tahu, karena Mbah sendiri nggak pernah ke Gunung Lawu. Ketika nanti kamu ada di sana, sebelum sampai ke puncak, dan kamu menemui hal ganjil, kalau ada perkataan dari beberapa sosok yang ngomong ke kamu, kamu disuruh turun, kamu harus turun. Kalau kamu disuruh naik, kamu naik. Jadi turuti apa yang dikatakan oleh sosok itu. Nah, ada 3 hal ini yang dipesankan oleh neneknya Kiki waktu itu. Nah, Kiki ini pun cerita ke Joni. Jadi hari itulah Joni ini baru tahu bahwa Kiki ini masih ada keturunan dari Adipati Cepu. Karena selama ini Joni nggak menyangka sebelumnya. Joni mengira bahwa Kiki ini adalah orang asli kelahiran Lamongan. Jadi tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa Kiki ini ternyata masih ada keturunan dari Adipati Cepu. Nah, padahal situasi waktu itu mereka sudah tiba di Candi Cetok. Nah, Joni ini tanya lagi, terus apa yang bikin kamu itu murung, Ki? Dari 3 hal yang diomongkan sama nenekmu itu tadi, pesan tadi, apa yang membuat kamu ganjil? Barulah si Kiki ini cerita, John, kamu nggak ingat ketika perjalanan tadi, entah kita sampai di mana, entah sampai di Nganjuk atau Kertosono, kamu lihat nggak di sebelah kanan, di arah lawanan arus itu ada kecelakaan. Kecelakaan ini yang mengakibatkan 1 orang tewas. Kamu ingat nggak? Dari situlah Joni langsung ingat. Duh, iya Ki, bener Ki. Nah, dari situ Joni ini baru ingat bahwa ternyata mereka ini tadi melewati 1 buah kecelakaan. Jadi perkataan dari neneknya Kiki ini benar. Yang pertama. Nah, yang kedua ini mereka belum tahu karena mereka belum naik. Joni ini sempat bilang ke Kiki, ya sudah Ki, ini kamu gimana? Kamu mau tetap naik atau kamu mau turun, atau kita batalkan aja pendakian ini? Tapi Kiki sempat meyakinkan Joni, loh, aku tidak ada masalah, aku mencoba untuk nggak percaya mitos-mitos itu. Jadi kamu masih pengen tetap naik? Iya, aku pengen tetap naik. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu, tolong hal yang kamu ngomongkan ke aku ini jangan sampai teman-teman ini tahu, karena nanti kalau teman-teman tahu, ini bisa membuat mereka juga agak ketakutan. Nah, oke lah, mereka pun balik lagi ke tempat makan itu, dan setelah ngobrol sebentar mereka langsung registrasi. Setelah registrasi sebentar, mereka sempat foto-foto beberapa kali, barulah mereka naik. Nah, sesampainya di Candi Ketek, si Mira itu sempat ngelihat ke arah kanan dan memandangi ke arah Candi Ketek itu lama sekali. Nah, sedangkan sosok Mira ini adalah sosok yang bisa dikatakan orangnya agak penakut. Jadi Mira ini beberapa kali juga ikut pendakian bersama Joni dan Kiki, dan Mira ini terkenal orangnya atau karakter orangnya itu agak penakut.
Jadi pada saat teman-teman melihat Mira memandang ke arah Candi Ketek dengan waktu yang agak lama, teman-teman ini juga merasa aneh. Ini Mira kok kayak gini? Mi, kamu kenapa Mi kok lihat ke arah sana? Nggak apa-apa. Ya sudah, yuk jalan yuk. Jalanlah mereka. Nah si Joni ini karena dia ketua tim, dia memastikan bahwa masing-masing dari anggotanya ini nggak mengalami satu kendala apapun. Jadi ketika perjalanan menuju ke pos 1 itu, si Joni ini melihat apa yang dilakukan oleh Mira itu sangat di luar kebiasaan Mira. Jadi biasanya Mira itu orangnya aktif, tapi pada saat itu Mira ini jalan seperti malas-malesan. Nah sempat Joni ini tanya ke Mira, Mi, sehat? Sehat kok, santai. Oh ya udah, kok soalnya nggak kayak biasanya. Enggak kok, biasa kok. Jalanlah mereka sampai di pos 1, barulah si Maya ini cerita ke Joni. John, tadi waktu di musola Mospati terminal itu, si Mira nggak sholat. Ternyata begitu tak tanya, si Mira ini lagi mens. Loh, kok nggak bilang? Si Joni bilang seperti itu. Iya, taunya aku juga pas waktu di terminal Mospati. Cobalah kamu tanya. Akhirnya Joni ini memastikan ke Mira, Mi, bener kamu lagi mens? Iya, aku juga baru taunya hari ini aku mens. Emangnya kenapa? Ada masalah nggak? Nggak masalah sih, cuman yang dikhawatirkan oleh Joni waktu itu, orang yang dengan posisi mens ini selalu labil. Nah, menurut pemahaman Joni seperti itu, dan mungkin pemahaman Joni waktu itu, orang yang posisi mens ini selalu fisiknya juga terganggu. Nah, makanya Joni melihat Mira ini lemes dan males-malesan. Jadi waktu itu Joni sempat bilang ke Mira, Mi, kalau memang kamu ada kendala atau memang kamu capek, kita berhenti dulu aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nanti aku bilang. Nah, jadi mereka pun lanjut menuju ke pos 2. Nah, dalam perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini suasana gerimis, tapi mereka tetap lanjut jalan karena intensitas hujan ini nggak terlalu deras. Jadi mereka tetap jalan, dan begitu sampai di pos 2 mereka pun istirahat. Jadi pada waktu sampai di pos 2 ini mereka belum ketemu rombongan pendaki satupun. Nah, pada saat mereka berhenti di pos 2 itulah Joni bilang, ayo kita masak dulu aja, kita belum makan soalnya. Nah, si Kiki ngeluarin beberapa bahan-bahan untuk masak. Waktu itu Joni tanya, masak apa Ki? Karena seperti biasa yang bagian masak ini selalu Kiki. Meskipun Kiki ini cowok, tapi dia selalu ditugaskan di posisi konsumsi karena Kiki ini masakannya terbilang enak. Dan waktu itu mulailah Kiki ini masak, dia mulai ngiris-ngiris sesuatu, bawang putih, wortel dan lain sebagainya, dan teman-teman yang lain ini istirahat, ada juga yang ngobrol, si cowok-cowok ini santai ngerokok. Sedangkan waktu itu Mira ini duduk sendirian di bawah pohon besar. Jadi di pos 2 itu ada satu pohon besar, si Mira ini duduk sendirian sambil memandangi di sekelilingnya. Nah, karena Joni yang menangkap keanehan itu, Joni pun deketin Mira. Mi, kamu kenapa? Nggak apa-apa, cuman aku ngerasa agak dingin. Ya udah sana, deket sama Kiki sana, deket kompor supaya anget. Dan kamu pakai jaket. Iyalah, aku tak deket sama Kiki sambil bantu-bantu. Akhirnya Mira ini pun pakai jaket, dia deketin Kiki. Dia ngeliatin Kiki sambil posisinya seperti ini. Dia ngeliat terus. Karena mereka ini semua tahu bahwa si Mira ini posisinya lagi mens dan dia badannya agak lemes. Jadi teman-temannya membiarkan, termasuk si Kiki ini. Jadi sambil Mira ngeliatin Kiki, Kiki ini terus lanjut iris wortel itu. Nah, di tengah-tengah Kiki ini ngiris wortel, tiba-tiba sekelebatan Kiki itu ngelihat wajah Mira ini berubah. Jadi nggak seperti Mira, jadi kayak seolah-olah mirip wajah orang lain. Tapi Kiki coba mengalihkan pandangannya dan dia coba fokus ngiris wortel. Nah, pada waktu itu tiba-tiba Mira ini bilang ke Kiki, pisaumu kurang tajam itu. Hah? Enggak kok tajam, coba sini. Akhirnya Mira ini ambil pisau itu dan langsung Mira ini ngiris jarinya sendiri. Tuh kan, nggak tajam kan?
ternyata Kiki itu ngelihat ketika Mira ini ngiris jarinya, pisau itu tiba-tiba nggak tajam. Langsung seketika itu Kiki ini heran karena yang dilihat Kiki waktu itu, wajah Mira ini berubah. Jadi nggak seperti wajahnya Mira. Kadang-kadang berubah seperti perempuan tua, kadang kembali ke wajahnya Mira. Di situ Kiki ini agak heran. Dan waktu itu si Mira ini langsung menyerahkan pisau ke Kiki. Dia bilang, coba kamu iris jarimu, pasti nggak tajam kan? Ah enggak ah, ngapain, katanya Kiki seperti itu. Dia ngiris water lagi, ternyata pisau itu tiba-tiba nggak tajam lagi. Terus Mira ini bilang sekali lagi, coba kamu iris jarimu, coba kamu iris. Nah, waktu itu Kiki ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba nurut sama omongannya Mira. Jadi Kiki itu ngerasa seperti dihipnotis, dan langsung lah Kiki ini ngiris jarinya sendiri dan langsung keluar darah. Lah, si Johnny yang melihat kejadian itu langsung teriak ke Kiki, loh Ki, ngapain kamu Ki? Barulah Kiki ini sadar, dia loh ngapain aku ngiris jariku. Jadi waktu itu Kiki ngelihat jarinya ini hampir putus dengan pisau yang diiris sendiri ke jarinya. Nah, teman-teman yang melihat itu agak ngeri, dan langsung Kiki ngelihat ke arah Mira. Wajah Mira ini kembali seperti semula, nggak seperti sebelum yang waktu dilihat Kiki wajahnya berubah seperti orang lain. Nah, sambil langsung teman-temannya ini ngambil P3K, dibungkuslah jari Kiki yang berdarah itu. Akhirnya Kiki ini disuruh istirahat. Nah, pada waktu Johnny ini tanya ke Kiki, Ki, kamu tadi ngapain kok ngiris jarimu sendiri? Ternyata Mira itu noleh ke arah mereka. Jadi pada saat itu Kiki ini merasa kalau seolah-olah Mira ini mengirimkan isyarat bahwa Kiki ini disuruh diam. Akhirnya Kiki pun diam. Jadi dia ini seolah terhipnotis oleh pandangan Mira itu. Dan Kiki sudah merasa bahwa Mira ini ada yang aneh, karena nggak seperti biasanya Mira ini seperti ini. Nah, dari kejadian itu akhirnya Kiki ini mengambil posisi yang paling belakang. Dia jalan yang paling belakang karena dia nggak mau dekat dengan Mira. Nah, Mira ini jalan pelan. Akhirnya Johnny bilang ke Kiki, Ki, kamu ngapain ke belakang? Kamu agak depan sini. Kiki bilang lagi ke Johnny, udah nggak apa-apa, aku di belakang aja John. Aku pengen jalan di belakang sambil foto-foto. Oke lah kalau gitu. Mereka jalan lagi menuju ke pos 3. Nah, karena jalannya ini semakin nanjak, si Kiki ini jalan pelan-pelan sampai nggak sadar rombongan mereka ini menjauh. Jadi Kiki waktu itu sendirian. Nah, begitu si Kiki ini sendirian, dia jalan pelan. Nggak lama setelah itu ada ibu-ibu yang turun. Nah, ibu-ibu ini usianya sekitar 50 tahunan ke atas. Beliau pakai selendang yang gendong sesuatu sambil turun. Tapi waktu itu Kiki ini nggak tahu apa yang dibawa oleh ibu-ibu ini. Nah, awalnya Kiki mengira bahwa ibu-ibu ini orang yang jualan di warung atas. Jadi dia nggak curiga sama sekali. Dan ketika ibu-ibu ini mendekat, si ibu-ibu ini tanya ke Kiki, "Badetan pundi Mas? Mau kemana?" "Oh, mau naik Bu, itu teman-teman saya di depan." "Loh, lawang teman-temannya belok ke arah sana kok Mas." Nah, pada waktu itu Kiki ini sama sekali nggak ingat nasihat dari neneknya bahwa ketika nanti ketemu perempuan dan dia mengarahkan jalan, kamu jangan mau. Jadi sama sekali Kiki nggak mengira bahwa perempuan inilah yang dimaksud oleh neneknya, karena neneknya sempat bilang perempuan ini menjajakan sesuatu, sedangkan ibu-ibu ini sama sekali nggak menjajakan sesuatu. Nah, begitu Kiki ini mau belok ke arah kiri, Kiki mulai merasa curiga. Dia noleh ke belakang, ternyata perempuan atau ibu-ibu yang dilihat tadi, yang bahkan sempat ngomong sama Kiki, ternyata sudah nggak ada. Dan di belakang ini kabut sudah mulai tebal. Kiki melihat ke arah depan, teman-temannya ini sudah jauh sekali, bahkan sudah nggak terlihat oleh pandangannya Kiki. Disitulah Kiki baru sadar, mungkin ibu-ibu ini yang dimaksud nenekku. Nah, Kiki pun jalan sekali lagi sampai di pos 3. Kiki pun ketemu dengan teman-temannya. Nah, pada waktu sampai di pos 3 ini posisinya sudah sekitar jam 5 sore dan ada usulan dari Johnny, kita ngecamp di sini karena di sini juga ada air
Jadi kita sambil istirahat supaya besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Mereka pun setuju, akhirnya mereka mendirikan tenda di pos 3. Nah, malam itu dilalui dengan normal, jadi nggak ada gangguan apapun. Di pagi harinya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Nah, dari pos 3 menuju ke pos 4 ini, si Mira ini semakin menunjukkan gelagat yang aneh. Dia lemes badannya. Jadi waktu itu Joni bilang ke salah satu temannya yang namanya Rudi ini disuruh bawa tasnya Mira, karena Mira benar-benar kondisi fisiknya sudah melemah. Waktu itu Joni sempat tanya dan memastikan lagi ke Mira, "Mi, kita nggak usah lanjutkan perjalanan. Kamu di sini sama Rudi di pos 3. Jadi biar aku yang temenin teman-teman yang mau ke puncak." Tapi waktu itu Mira ini meyakinkan ke Joni bahwa dia masih kuat, dia masih pengen naik. Nah, jadi tas Mira ini dibawakan oleh Rudi dan mereka pun lanjut jalan. Ketika sampai di pos 4, tiba-tiba Mira itu menundukkan kepalanya dan dia langsung menunduk terus. Jadi Joni ini curiga, dia tanya lagi, "Mi, masih sehat kan? Kita lanjut jalan apa kita ngecamp di sini?" Terus tiba-tiba Mira itu melihat satu persatu wajah teman-temannya ini. Nah, waktu itu Joni sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan Mira. Tiba-tiba Mira menundukkan kepala lagi dan setelah itu dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri ngambil tas, "Ayo berangkat." Loh, berangkat sekarang nih? Ayo berangkat. Akhirnya teman-teman langsung semangat, mereka pun berangkat lagi. Nah, dari situlah Joni melihat Mira ini nggak seperti Mira seperti biasanya. Jadi dia jalan tegap. Mira ini jalan seperti layaknya cowok, dia jalan tegap dan sama sekali nggak berhenti. Jadi semua orang yang ada di belakang, karena Mira jalan di depan sendiri, semua orang ini merasa kok Mira ini kok kayak gini jalannya, benar-benar tegap. Nah, ada satu persimpangan. Waktu itu Mira ini berhenti, dia noleh ke arah teman-temannya. Dan teman-temannya termasuk si Joni ini melihat wajah Mira itu berubah. Jadi kejadian ini persis seperti apa yang dilihat Kiki. Ketika Joni melihat wajah Mira ini berubah, Joni sudah mulai curiga, jangan-jangan Mira ini diikuti sesuatu. Nah, ketika Mira ini noleh, akhirnya Mira ini menghampiri teman-temannya. "Kok pada lambat ini, kenapa?" "Ya Mi, kita ini capek Mi. Kok kamu kuat banget, padahal tadi kamu ngakunya lemes." "Lah ngapain? Aku nggak pernah lemes kok." "Loh, kamu ini gimana? Wong tadi dari bawah itu kamu lemes, kok tiba-tiba dia ini seperti orang yang kuat banget." Jadi teman-temannya ini juga agak heran. Nah, setelah itu akhirnya Mira nyuruh teman-temannya ini jalan. Jadi kayak Mira itu kayak mengomando teman-temannya, "Ayo kamu jalan duluan, kamu jalan duluan." Nah, sedangkan si Kiki ini disuruh jalan persis di depannya Mira dan Mira yang ada di belakang sendiri. Nah, begitu Kiki ini jalan, Kiki sudah merasa ada yang aneh. Ini yang di belakang ini bukan Mira. Tapi Kiki waktu itu tetap diam, dia jalan. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba Mira ini kayak mau nyalip. Jadi Mira ini kayak mau mendahului si Kiki dan Kiki ini kayak ngasih jalan. Tapi begitu Kiki ngasih jalan, Mira ini mundur lagi. Jadi Kiki itu sempat bingung, tapi Kiki ini diem. Kiki pun jalan lagi dan Mira langsung kayak mau mendahului. Dan pada saat mereka ini bebarengan di satu jalan yang sempit, ada jalan setapak yang sempit, Mira itu kayak dorong Kiki dan sampai Kiki ini mau jatuh ke jurang. Disitulah Kiki ini langsung teriak ke teman-temannya, "Weh, tolong!" Nah, sedangkan Mira ini langsung jalan seolah nggak terjadi apa-apa. Jadi ketika Joni ngelihat bahwa Kiki ini terjatuh, langsung Joni ini cepet-cepetan naruh tasnya dan bantu si Kiki ini untuk naik lagi. Nah, untungnya waktu itu jurang ini nggak terlalu dalam, tapi Kiki ini sempat terjatuh. Nah, ketika melihat kejadian itu, Kiki ini sempat ngelihat sekilas Mira itu senyum, dan senyumnya itu kayak benar-benar puas. Jadi senyum ke Kiki itu kayak, terus Mira ini jalan lagi. Disitulah yang diingat oleh Kiki, si Mira ini sempat senyum ke si Kiki, padahal Kiki ini jatuh
hampir masuk ke jurang yang dalam. Nah begitu Kiki ini bangun lagi, mereka lanjut perjalanan. Tiba-tiba Mira ini diem. Mereka sampai di bulak peperangan. Padahal waktu itu masih sekitar jam 2 siang. Tapi Mira bilang ke teman-temannya, "Hei, kita dirikan tenda di sini. Kita nggak usah lanjutkan perjalanan." Nah karena awalnya mereka mengira bahwa Mira ini yang paling lemes, yang paling ada gangguan di fisiknya. Jadi teman-teman yang lain ini nurutin Mira. "Oh ya udah Mi, kita istirahat di sini aja." Mulailah mereka ini mendirikan tenda di bulak peperangan itu. Sampai sore hari dan sampai malam itu mereka bermalam di sana. Jadi ada 2 tenda yang dibangun. Mira dan Maya ini tidur di satu tenda dan teman-teman yang laki-laki ini tidur di satu tenda. Nah pada saat itu tiba-tiba Kiki ini duduk dan si Kiki itu manggil Johnny. "John, John, kenapa Ki? Kamu kok belum tidur?" "John, kok ada suara kuda John?" "Nggak ada." "Itu loh John, loh John, John semakin kencang John suaranya John. John ini mau nabrak tenda kita John." Jadi derap langkah kuda ini didengar keras oleh Kiki dari arah kanan dan juga dari arah kiri. Jadi Kiki bilang ke Johnny, "John, John, ayo John, keluar tenda John, keluar tenda John. Kudanya mau nabrak ke sini John. Kudanya banyak John, kudanya banyak." Waktu itu Rudi ini juga bangun loh. "Kiki ini kenapa?" Jadi Kiki ini buka tenda dan dia lari. Dan waktu itu Kiki belum sempat pakai sepatu, dia belum sempat ngapa-ngapain. Kiki langsung lari keluar tenda. Begitu Johnny ini keluar dari tenda, ternyata Kiki ini sudah nggak terlihat lagi dari pandangan Johnny. Yang diingat oleh Johnny, Kiki ini lari ke arah depan tenda. Langsunglah mereka cari. Tapi yang ada di pikiran Johnny waktu itu, padahal si Kiki ini baru keluar. Tapi kenapa begitu Johnny ini keluar tenda, Kiki ini sudah nggak terlihat lagi. Lah di sana nih ada beberapa tenda dan beberapa diantaranya siang tadi ini mereka sudah berkenalan. Jadi rombongan yang ada di bulak peperangan yang juga ngecamp di sana ini rombongan mahasiswa dari Jogja. Nah dari situlah Johnny ini sempat membangunkan teman-teman yang dari Jogja itu. Begitu mereka bangun, langsunglah Johnny ini mengungkapkan bahwa temennya ada yang lari ke sana. Jadi mereka minta tolong, Johnny minta tolong ke teman-teman yang ada di situ, teman-teman dari Jogja itu untuk ikut nyari. Jadi langsunglah ada 3 orang cowok ini yang bangun, langsung ikut nyari. Jadi selama mereka jalan nyari Kiki itu, ada teman-teman dari Jogja itu yang tanya, "Loh Mas, tadi itu kronologisnya gimana?" "Nggak tahu Mas, temanku tadi ini tiba-tiba denger banyak suara derap langkah kaki kuda. Dan temanku ini ngerasa kalau kuda-kuda ini mau nabrak tenda kami. Makanya dari situ temanku ini lari ketakutan." Dicarilah sambil mereka ini meneriakkan nama Kiki. Ki, kamu di mana Ki?" Di tengah kegelapan malam dan suasana di bulak peperangan ini kabut tebal sekali dan suasana dingin sekali waktu itu. Jadi Johnny ini sesekali dia itu menahan rasa dingin. Dia sempat bilang ke Rudi, "Rud, aku nggak kuat Rud, dingin Rud. Aku nggak bisa bayangin Kiki ini gimana." Karena yang waktu itu diingat oleh Johnny, Kiki ini keluar tanpa alas kaki. Dan waktu itu Kiki ini nggak sempat pakai jaket. Itulah yang membuat Johnny ini membayangkan gimana nanti Kiki ini, apa nggak kedinginan, nanti dia hipotermia gimana. Nah pada waktu itu yang Johnny ingat, Kiki ini tidur di sleeping bag dan dia lepas sleeping bag dan lalu lari keluar tenda. Itulah yang jadi pikiran Johnny waktu itu. Dia benar-benar memikirkan, ini Kiki kalau bertahan di luar sana gimana dengan kondisi cuaca yang dingin seperti ini. Begitu dicari di sekitar sana nggak ada, barulah teman-teman yang dari Jogja tadi kembali. Mereka kembali ke tenda dan mereka koordinasi lagi. "Terus ini gimana Mas?" Mereka sempat panik, apalagi Johnny waktu itu yang melihat kejadian di mana Kiki ini lari keluar dari tenda. Johnny benar-benar panik. Lah sementara si Maya dan Mira itu, mereka ini sudah benar-benar kalut dan selalu nangis karena dia nggak menyangka kalau Kiki ini sampai keluar tenda seperti itu. Nah sampai kemudian mereka istirahat sebentar, sekitar 1 jam kemudian mereka cari lagi. Nah, pencarian ini terus dilakukan sampai sekitar jam 12 malam, barulah
ada satu teman dari Jogja ini yang datang menghampiri Joni. Mereka bilang, "Mas, ayo ikut kami, Mas." "Iya, Mas. Kemana, Mas?" "Kesana, Mas." Diajaklah si Joni dan si Rudi ini menuju ke satu tempat. Ternyata di situ sudah ada 2 orang. Jadi 2 orang ini teman-teman dari Jogja. Mereka ini duduk persis di sebelah batu besar yang ada di Bulak Peperangan itu. Mereka itu kayak diem dan kayak bertapa. Dan gak lama setelah itu si Joni ini ngelihat ini teman-teman ngapain. Nah, karena Joni ini gak mau banyak tanya, Joni ini cuma melihat. Setelah sekitar 10 menit barulah salah satu teman dari Jogja ini berdiri dan dia ngajak Joni kembali ke tenda. "Mas, kita balik ke tenda dulu, tak jelasin semua." Jadi begitu kembali ke tenda, barulah satu teman dari Jogja ini menjelaskan bahwa ketika ada di sebelah batu itu, dia ini coba berkomunikasi dengan penunggu yang ada di sana. Karena mereka ini yakin bahwa Kiki ini sembunyi atau disembunyikan di sekitar area sana. Nah, yang terjadi dengan Kiki ini sudah masuk ke alam lain. Nah, inilah yang diyakini oleh teman-teman dari Jogja itu, bahwa Kiki ini sudah disembunyikan ke alam lain oleh penunggu yang ada di sana. Nah, dari situ Joni ini sempat bilang sekali lagi, "Terus ini gimana, Mas? Kami ini harus gimana?" "Sudah, Mas, ditunggu aja. Nanti ketika hari sudah mulai terang, kita cari lagi. Kalau memang nanti terang, si teman sampean ini belum ketemu, kita turun, kita lapor ke base camp." "Ya sudah, Mas." Ditunggulah. Jadi semua ini nggak bisa tidur. Akhirnya mereka ngobrol. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba ada satu orang rombongan dari Jogja ini yang tiba-tiba langsung dia itu matanya terbelalak dan langsung bilang ke Joni, "Mas, tunggu sini sebentar ya." Dia ngajak satu temennya, "Ayo ikut aku." Dia langsung lari, entah dia ini lari kemana, tapi yang jelas arahnya menuju ke batu yang ada di Bulak Peperangan tadi. Nah, sekitar setengah jam kemudian tiba-tiba 2 orang dari Jogja ini datang, dan di tengah-tengah mereka ini sudah bopong Kiki. Jadi Kiki ini posisinya badannya lemes, dipopong. Dari situlah langsung Joni ini lari meluk Kiki. "Ki, kamu dari mana aja, Ki?" Sedangkan Kiki ini posisinya kayak orang linglung. Nah, begitu Kiki ini langsung dimasukkan ke tenda, dia masuk ke sleeping bag, diberi minyak kayu putih, dan waktu itu Kiki ini belum bisa ditanya lebih lanjut. Nah, teman-teman dari Jogja ini bilang, "Mas, sudah, Mas, biarin istirahat dulu, biarin dia tenang dulu, kalau mau tanya-tanya besok aja. Saran saya besok pagi langsung bawa anak ini turun." Nah, akhirnya pagi harinya setelah mereka ini bikin sarapan, Kiki ini masih lemes. Kiki masih lemes, dan setelah sarapan itu mereka packing dan langsung melanjutkan turun ke bawah. Nah, selama perjalanan turun itu, Mira ini raut wajahnya tiba-tiba berubah seperti orang yang benar-benar marah. Nggak tahu marah sama siapa, tapi sepanjang perjalanan turun, Mira ini menampakkan wajah yang marah, seolah-olah dia nggak suka karena diajak turun. Dia nggak suka karena berkali-kali Mira bilang dia pengen muncak. Sampai pada saat itu di Bulak Peperangan, ketika pagi hari mereka mau turun, si Joni ini sempat marah ke Mira. "Kamu itu nggak punya sopan santun kamu, Mi. Sudah tahu teman kita si Kiki ini kondisinya kayak gini, kamu masih pengen naik ke puncak. Kamu tahu diri, Mi." Tapi dalam hati kecil Joni ini mikir, kok Mira kok jadi kayak gini? Selama Joni ini kenal dengan Mira, Mira itu nggak pernah menunjukkan sikap seperti ini. Jadi yang buat Joni ini jengkel dengan kondisi yang seperti itu, Kiki sudah hilang beberapa jam di malam itu dan situasi tegang. Ketika Kiki ini kembali ketemu, kenapa kok Mira ini masih tetap kukuh ngajak ke puncak? Itulah yang membuat Joni marah. Akhirnya mau nggak mau mereka ini pun turun, dan Mira ini jalan yang paling belakang. Jadi selama perjalanan itu, selama perjalanan turun, Mira ini diam dan nggak ngomong apapun. Nah, ketika mereka istirahat makan, Mira ikut makan. Tapi waktu itu teman-teman ini nggak ngajak ngomong Mira, karena mereka tahu ada yang aneh sama Mira ini.
Mereka pun turun, singkat cerita mereka sampai di base camp dan akhirnya mereka pun kembali ke Malang. Nah, dalam perjalanan itu mereka sudah mulai ada rasa nggak enakan satu sama lain karena dengan kejadian yang mereka bisa dibilang saling keras waktu itu. Begitu sampai di Malang, beberapa hari setelah itu mereka nggak saling komunikasi, bahkan di grup mereka ini nggak ada yang memulai pembicaraan. Nah, 3 hari kemudian barulah Joni ini ngubungin Kiki dan Kiki mau diajak ketemuan. Nah, pada saat ketemuan inilah Kiki cerita semua tentang kejadian yang ada di Gunung Lawu itu, bahwa pada saat itu ternyata semua omongan dari neneknya ini benar. Apa yang diomongkan neneknya pertama, ketika nanti kamu ngelihat kecelakaan itu juga Kiki dan teman-teman ini ngelihat ada kecelakaan. Yang kedua, neneknya sempat bilang kalau nanti ketemu sosok perempuan ibu-ibu yang menjajakan sesuatu dan mengarahkan kamu ke arah jalan, kamu jangan mau. Itu juga terjadi ke Kiki. Dan yang ketiga, neneknya sempat bilang kalau nanti kamu di satu tempat dan kamu ketemu sosok yang kamu gak kenal, kalau sosok ini nyuruh kamu turun, kamu harus turun. Kalau sosok ini memang nyuruh kamu tetap naik, kamu harus naik. Nah, ini juga terjadi pada Kiki. Jadi malam itu ketika mereka mendirikan tenda di Bulak Peperangan, si Kiki ini dengar ada suara derap langkah kaki kuda, dan suara derap langkah kaki kuda ini datang dari arah sebelah kiri dan juga sebelah kanan tenda mereka. Disitulah Kiki ini merasa panik karena seolah-olah ada 2 kubu yang mau perang, dan Kiki merasa Kiki ini ada di tengah-tengah peperangan itu. Itulah kenapa Kiki ini langsung keluar tenda, dan ternyata begitu Kiki ini keluar tenda, Kiki ini melihat banyak sekali pasukan berkuda. Di sebelah kanan juga seperti itu, dan mereka ini siap perang. Ada yang bawa tombak, bawa panah, bawa pedang dan lain sebagainya. Jadi Kiki ini lari ketakutan, dia ini menjauh dari dua kubu ini. Begitu Kiki ini menjauh, dia ketemu 2 orang prajurit, dan 1 orang prajurit ini nyeret badannya Kiki, dia diseret ke satu tempat. 1 orang yang diingat oleh Kiki, orang pertama itu rambutnya panjang dan digelung ke belakang, dan 1 orang lagi yang diingat oleh Kiki, rambutnya panjang dibiarkan terurai. Tapi 2 orang ini, 2 orang laki-laki ini terlihat marah ke Kiki. Dan pada waktu itu Kiki ini tahu apa yang diomongkan oleh 2 orang laki-laki ini. Tapi yang Kiki ingat, 2 orang ini ngomong dengan bahasa Jawa, tapi dia nggak tahu ini bahasa Jawa apa yang dipakai. Tapi dari dialeknya Kiki paham bahwa ini bahasa Jawa, tapi bahasanya cuman sedikit yang Kiki tahu. Yang Kiki ingat, 2 orang ini kayak ngomong ke Kiki, kamu ini ngapain kesini? Apa kamu ini nggak tahu ini tempat siapa? Jadi Kiki ini cuman bisa menangkap hal itu sedikit-sedikit. Dan nggak lama kemudian ada 1 orang laki-laki. 1 orang laki-laki ini dia datang tiba-tiba kayak memohon ke 2 orang ini, ngapunten Noro, ngapunten, ini cucu saya. Nah, si bapak-bapak ini juga ngomong dengan bahasa Jawa yang Kiki ini agak ngerti sedikit-sedikit. Dari situlah Kiki menilai bahwa mereka ini ngomong dengan bahasa Jawa yang bahasa Jawa kuno. Si bapak-bapak ini kayak seolah-olah membela Kiki, dan dia bilang bahwa Kiki ini cucunya, tolong jangan sakiti anak ini cucu saya. Nah, 2 orang laki-laki ini marah ke bapak-bapak ini. Loh, apa kamu nggak ngasih tahu ke cucumu ini kalau dia dilarang naik ke gunung ini? Kalau dia ini terus-terusan berada di sini, saya akan lapor ke Sinuwun, dan Sinuwun pasti akan marah. Nah, si Kiki itu melihat sebuah drama ini. Dia melihat perdebatan antara 2 orang laki-laki dan 1 orang bapak-bapak ini yang Kiki nggak tahu ini mereka ini siapa. Tapi yang jelas bapak-bapak ini bilang bahwa dia ini adalah kakeknya, kakek buyutnya. Karena berulang kali si bapak-bapak ini menyebut bahwa Kiki ini cucunya. Dari situlah si bapak-bapak ini terus memohon, dia minta maaf, dia akan nyuruh cucunya untuk turun. Nah, disitulah Kiki dikasih tahu oleh bapak-bapak ini, wes le, kowe muduno mari ngene le, kowe muduno le, daripada kowe mati le, daripada kowe mati muduno mari ngene. Nah, setelah itulah baru Kiki ini langsung dia keluar. Ada 1 pintu gerbang. Begitu Kiki ini keluar dari gerbang itu,
dia ketemu dengan 2 orang laki-laki. Nah, 2 orang laki-laki ini adalah 2 anak dari Jogja itu. Disitulah Kiki langsung dipopong menuju ke tenda. Nah, Kiki ini merasa bahwa kejadian itu hanya berlangsung nggak sampai 10 menit. Tapi ternyata yang Kiki tahu dari teman-temannya itu, dia sudah menghilang sekitar beberapa jam. Nah, dari kejadian itu Kiki juga cerita bahwa ketika pertama kali melihat Mira ini sudah ada yang aneh. Jadi Mira ini wajahnya berubah seperti nenek-nenek tua, dan seolah si sosok ini kayak benci sekali dengan Kiki. Jadi Kiki merasa bahwa ada satu sosok yang berusaha masuk ke Mira, dan sosok inilah yang menunggangi Mira dan seolah-olah mau mencelakakan Kiki. Jadi ternyata berulang kali ketika perjalanan itu, sosok Mira ini kayak seolah-olah mau dorong Kiki masuk ke jurang. Dan beberapa kali Kiki ini kayak seolah mau dicelakai oleh si Mira ini. Tapi Kiki nggak marah sama sekali karena Kiki tahu bahwa Mira ini sudah dirasuki. Nah, dari cerita itulah Joni ini mulai menyimpulkan, berarti selama perjalanan dari bawah itu si Mira ini sudah diikuti. Nah, ternyata beberapa hari setelah itu Joni dan Kiki ini ketemu si Mira. Barulah Joni tanya ke Mira, "Gimana Mi? Sudah sehat?" Mira bilang seperti biasa, "Sudah." Waktu itu Joni ini coba tanya, "Gimana, kamu bisa cerita nggak pengalaman ketika naik ke Gunung Lawu waktu itu sama teman-teman?" Lah, yang bikin teman-teman ini heran, Mira ini seolah-olah nggak mengikuti pendakian itu. Pendakian ke Lawu, kapan kita mendaki ke Lawu? Nah, semua teman-teman ini bingung, "Loh, kamu gimana sih?" Ditunjukkanlah foto itu. Jadi Mira ini ngelihat, "Hah? Kok aku bisa sampai situ?" Jadi Mira ini kayak orang linglung, seolah-olah Mira ini nggak ikut pendakian ke Gunung Lawu itu. Dan sampai hari ini, ketika Mira ini ditanya sekali lagi tentang pendakian Gunung Lawu, Mira ini seolah-olah nggak ikut pendakian itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Joni dan teman-teman. Nah, semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.